Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Iya, kita ketemu lagi Om di Gerbang Antar Dimensi. Dan pada malam hari ini kita ada di sebuah bangunan peninggalan Belanda yang orang sekitar menyebutnya Omah Londo, itu rumah Belanda gitu. Nah, rumah ini kata warga sekitar ini terletak di kawasan pabrik gula. Cuman pabrik gulanya ini sudah tidak aktif di kawasan Sragen, Jawa Tengah, sehingga kita memilih untuk menelusuri di bagian perumahannya seperti itu. Nah, kemudian legenda atau mitos atau urban legend ini kan kadang tidak tumbuh di tempat-tempat yang selalu besar Om. Kemudian tidak selalu di tempat-tempat yang yang fenomenal. Kadang di rumah-rumah, misalnya ada rumah Kentang, rumah Darmo dan sebagainya, itu ketika pernah terjadi sesuatu juga bisa membawa mitos, sehingga itu juga berkembang di masyarakat dan sampai hari ini pun mitosnya masih belum terpecahkan. Kalau menurut Om sendiri nih di di bangunan-bangunan Belanda seperti yang ada di belakang kita, yang memungkinkan untuk jadi mitos itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya noninya, apakah hanya hantu-hantu Belanda atau seperti apa? Iya, tentunya historis dan peristiwa atau kejadian pasti yang mewarnai tempat itu sehingga dapat menimbulkan satu urban legend atau folklore yang sangat kuat gitu. Kalau di sini tentunya yang saya rasakan adalah residual energi yang terpancar dari tempat ini yang berkaitan dengan aktivitas dari penghuni lampau. Gitu. Kalau kita lihat ya sedikit flashback dan secara kajian sejarah, tempat ini memang dulunya adalah bekas pabrik gula Kedung Banteng. Lokasi di mana kita berdiri ini itu sebenarnya bukan lokasi yang diminta oleh ownernya. Jadi di sini kan terbentang jalur kereta api ya, yang menghubungkan antara Surakarta sampai dengan Madiun sampai Surabaya gitu di sebelah selatan sana. Dan pada awalnya konsep yang ditawarkan yang akan dibangun itu ada di sebelah selatan dari jalur rel gitu. Tetapi kemudian oleh perancangnya ataupun insinyurnya dipindah ke utara. Kenapa demikian? Karena di utara ini dekat dengan sungai. Ya, sungai ini sebagai pembuangan nantinya gitu. Jadi kalau di selatan tidak ada gitu. Dan dari hal ini sebenarnya sudah memicu satu konflik internal. Akhirnya tutup, berhenti beroperasi dan dipergunakan untuk maintenance, perawatan dulu. Baru di tahun 1929 mulai giling lagi. Tapi 3 tahun kemudian terjadi krisis moneter global atau krisis Malaysia yang membuat pabrik ini tutup lagi. Sehingga warga pada waktu itu menjuluki pabrik gula Sido Wurung. Sido Wurung? Jadi nggak jadi. Sido Wurung. Wurung kan mengurungkan nggak jadi gitu. Nah, dalam pengerjaannya ini kan buka tutup nih, sehingga beberapa orang yang ada di sini, terutama pribumi PHG ataupun orang-orang kolonial pada waktu itu tergabung dalam satu organisasi. Yang ini sebenarnya penyambungan dari cerita kita sebelumnya, salah satunya tentang trilogi Elizabeth. Tapi ini kita loncat sekarang. Gitu. Kalau kemarin kan tentang satu sekte yang meminta anak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan di era kolonial waktu itu 8 dari 10 itu pasti berkaitan dengan organisasi itu. Iya, dengan sesuatu hal yang kita langsung sebut aja, nggak usah vulgar, yaitu satanis. Gitu. Jadi memang ada beberapa entitas yang ini kali keduanya saya datang, tetapi saya mengunjungi bangunan yang berbeda tentang satu entitas yang pemujaan di sini. Tetapi sebelumnya kita membahas tentang Elizabeth ataupun kita membahas tentang pabrik gula sebelumnya, ini kita sudah naik level, Mas. Jadi bukan entitas yang kambing atau apa, tapi entitas manusia kerdil seperti anak-anak tapi mukanya tua. Atau di penelusuran saya yang sudah dikenalkan sebelumnya yang kisah Tanah Jawa dengan Mbak Sarah dari Misteri Sarah dan juga dengan Bang Mongol waktu itu, nama Om Hau dan kisah Tanah Jawa sudah terdaftar register di lingkungan itu.
demologisnya itu. Dan waktu itu untuk naik level nanti ketemu dengan entitas bakal. Itu yang kemarin kita ceritakan itu. Itu karena ini kalau kita lihat susunannya pun sama. Ketika saya sudah sampai di sana, ini masuk ke next level berikutnya, saya sudah ditunjukkan seperti gambar segitiga tapi terbalik, Mas Di. Dan ketika itu dibalik ya, ini kan terbalik ke bawah, dia dibalik ke atas, ternyata di atas memang ada mata ilahi yang mengawasi. Itu ada satu seperti ini di atas. Ya, nanti kita cobain ya teman-teman, coba temukan sisa-sisa atau simbol-simbol biasanya ketika rumah pernah digunakan untuk ritual atau satanis, ada ikon-ikon yang identik seperti itu. Coba nanti akan kita temukan di dalam. Iya, ini kan mungkin masuk ke peralihan tahun ya, dari 2022 ke 2023. Kisah Tanah Jawa akan upgrade tentunya. Jadi kita mungkin akan minim akan ketemu entitas-entitas kuntilanak, pocong atau genderuwo ya. Padahal eksis loh mereka loh. Iya, tapi itu ini sudah masuk ke satu level baru, yaitu berkaitan dengan pemujaan demologis ataupun satanis yang terjadi di masa kolonial Hindia Belanda sampai masa aktual. Nanti kita akan ketemu. Jadi trilogi Elizabeth itu hanya pembuka atau dasar saja. Jadi untuk Sobat Javanica yang belum menyaksikan, nanti ini akan berkesinambungan. Jadi sebagai dasarnya nanti nonton di trilogi dulu sampai selesai, baru bisa mengikuti arah-arahnya ini kemana. Karena layer by layer itu akan kita buka. Jadi ini kan layer paling bawah nih. Kemarin yang trilogi itu sudah kita buka. Ini kita lanjut ke layer berikutnya. Kayak ini ya, kayak mau studi apa gitu. Iya. Dari Melkel itu sebenarnya sudah menentukan arah kita mau kemana katanya. Nanti ketemu Baal, ketemu siapa gitu, Mas. Ngeri ya tapi ya. Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk, ini ada beberapa hal yang menuntun kita ke bangunan ini. Katanya nih di sekitar sini tutur dari masyarakat suka mengalami gangguan-gangguan, kemudian melihat penampakan sampai ada peristiwa-peristiwa yang memakan korban seperti itu. Nah, nanti apakah ini ada kaitannya dengan rumah dan peristiwa yang akan kita ceritakan di dalam atau tidak? Mungkin di-spill sedikit aja. Nanti kita lengkapi di dalam. Iya, tentunya memang terjadi banyak pertumpahan darah ya. Yang ini terjadi di masa kolonial ataupun di masa aktual ini. Dan saya sekali lagi menepis ya, bukan berarti kemudian ada pesugihan di sini, bukan. Tapi tanahnya sendiri itu sudah seperti mengalir darah, Mas Di. Dan ada beberapa entitas-entitas yang ini khas banget gitu ya, dengan kostumnya, dengan pakaiannya serba hitam, kemudian menggunakan tutup kepala. Dan saya melihat ya satu itu entitas yang kemarin sempat masuk ke saya gitu, dalam artian seperti anak kecil tetapi berwajah tua. Ini kita kalau Mas Bang Mongol nyebutnya ini kan engkong ya, atau eyang gitu. Tapi tentunya akan manipulatif ya. Kalau kita sebelumnya menceritakan itu berdasarkan residual energi ataupun entitas yang bercerita, di sini tentunya akan gabungan dari semuanya dan sifatnya manipulatif. Tentunya kita harus cepat mengejarnya, nggak boleh terlambat karena dia akan cepat sekali berubah, sepersekian detik akan berubah, dinamik gitu. Jadi kalau kemarin masih statis, ini dinamis. Ya, mengikuti arah angin berubahnya lebih cepat. Yuk, mungkin nggak usah lama-lama, kita langsung ke dalam. Yuk. Ini tuh alat, Mas Di. Oke Om, kalau lihat ini ya, arsitekturnya kayak rumah-rumah industrial pada zamannya ini Om. Indis perkotaan mesti lebih kecil dan lebih minimalis ya pembangunannya. Dan rumah kayak gini pernah kita temuin ya di Jogja pada waktu itu, di rumah yang
orang sekitar bilang rumah pocong Sumi seperti itu. Iya, kasusnya hampir sama Mas. Jadi ketika tadi saya pertama kali masuk, sebenarnya ada simbolik itu yang khas ya, itu seperti papan catur. Iya, nanti kita cek ke sana. Kemudian kalau di ruangan, rame Batman ya? Bukan burung, burung. Malet. Oke. Seriti. Kalau di ruangan ini yang kita pilih pertama kenapa tadi kita langsung belok ke kiri seperti itu? Kalau ke kiri ini kan identik dengan kita melawan arah jarum jam seperti itu. Ada maknanya atau memang energinya yang paling besar di sini atau gimana? Ya, saya sebenarnya lebih merasa energi sih, dan saya sempat berdialog ya dengan penggambarannya seperti apa. Justru vision yang akan disampaikan ke Mas D. Oh gitu. Jadi Mas D ngelihat apa, saya nge-track ini nanti modelnya. Oke. Gitu. Karena kalau saya nge-tracknya nanti takutnya saya ke bawah. Oh iya. Jadi saya yang memvalidasi ini seperti apa. Sembari saya sudah dari tadi kan saya kelingan ngalor ngidul itu ya. Karena kaitannya di sini dengan demologis sih, dengan satanik gitu. Karena saat saya masuk, satu entitas yang cukup besar yang menguasai lokasi ini, bahkan lingkungan dari daerah ini, itu sosok perempuan yang menenteng apa namanya gitu? Guguk, iya itu, dan hitam semua. Guguknya hitam tapi segede ini ya, herder Jerman tuh loh, gede. Terus orang ini pakai agama serba hitam, gaunnya hitam semua. Nah itu nanti diceritakan di akhir saya juga nangkep visual itu. Nah ini sebelumnya saya bisa bantu apa untuk Mas D apa yang ditangkap tentang residual ini dulu gitu? Kalau saya memang di sini pusaran energinya besar, cuman bukan berarti di ruangan lain itu kecil. Iya. Sebenarnya banyak yang besar, cuman seperti kita diarahkan ini level 1, level 2, level 3 dan sebagainya seperti itu. Nah kalau di sini sendiri kita belum sampai ke Om Ho yang tadi bercerita tentang ritual, karena saya rasa itu ada di tempat yang lain. Kalau ini ya kita bicara rasa ya, ini bicara rasa kan subjektif seperti itu. Nanti silahkan Om dibantu klarifikasi kayak gitu. Nah di sini sendiri memang vibes-nya ini residual energi dan residual memori, karena ada kayak kilatan-kilatan rekaman aktivitas kehidupan manusia, bukan hantu atau apa. Jadi ada orang Belanda, ada pribuminya cukup banyak di sini. Iya, membaur sih. Jadi pribumi dan orang Belanda itu enggak, ya kayak biasa, kayak relasi bisnis biasa. Kemudian ada anak-anak kecil, kemudian untuk bapak-bapak, orang-orang laki-laki yang Belanda kayaknya terfokus di industri, di pabrik gula, sedangkan di sini vibes-nya lebih ke kayak rumah tangga seperti itu di siang hari. Nah, cuman di waktu-waktu tertentu, di malam-malam tertentu memang kayak ada aktivitas yang nggak biasa kayak gitu Om. Iya. Jadi saya digiring ke suatu masa ya, atau di suatu gambaran. Ketika pabrik ini menjelang tutup ya, waktu itu sedang terjadi satu kemelut dan di sini juga terjadi satu intrik secara internal, permasalahan internal. Satu hal yang dilihatkan memang banyak penjarahan juga Mas D. Penjarahan, tetapi tidak ada pembunuhan atau perampokan di tempat ini, tapi satu penjarahan besar. Kemudian kemelut internal itu masih membara lah, masih panas. Karena menurut pemilihan dari ownernya, di sebelah selatan rel itu secara energi lebih besar daripada di sini. Tapi mengingat tentang keperluan industrial ya, yang di situ harus ada satu syarat, salah satunya pembuangan ataupun sungai diputuskan di sebelah selatan. Ini faktor pertama. Kemudian pembangunannya ini sendiri sudah mengikuti dalam artian sudah mengikuti dengan kaidah-kaidah tradisional setempat. Karena ini dirancang oleh satu arsitek terkemuka waktu itu yang memadukan antara budaya barat dengan tradisional, dan posisi dari bangunan ini menghadapnya ke selatan. Jadi menghadap pada panorama istimewa yaitu Gunung Lawu. Jadi menghadapnya ke selatan, dan selain dibangun secara panoramik pada waktu itu, di malam-malam tertentu orang yang ada di sini
itu pun menganggap ataupun melihat gunung itu sebagai satu pusaran energi, gitu. Karena biasanya kalau untuk aktivitas seperti sekte, pemujaan ataupun satanik pada waktu itu hanya berada di orang-orang Eropa, tapi di sini sudah membaur, karena ada orang-orang pribumi juga yang terlibat aktif dalam hal ini, Mas. Itu, dan mereka di malam-malam tertentu juga menggunakan bahasa Jawa untuk penyembahan, karena maaf ya, ini saya nggak tahu ini salah sebut atau apa, itu Gusti Dajjal itu mesti. Oke, familiar ya. Iya, Gusti, jadi nyebutnya itu karena ini tadi ada satu penglihatan yang itu memang ada mata ilahi di atas. Jadi dalam skup piramida itu terbalik, Mas. Terus ini sebenarnya nggak terbalik, tapi memang kita lihatnya harus kita yang terbalik gitu. Karena ada di beberapa ritual itu orang digantung dalam posisi kaki di atas. Oh iya, ini gantung gini ya. Tapi digantungnya itu bukan untuk disiksa, enggak, Mas, tapi untuk memahami makna dari simbolik itu. Kayak lakunya memang seperti itu. Iya, terus lilin-lilin berbentuk segitiga, kemudian memang di malam-malam tertentu itu semua menghadap ke selatan, dan dalam waktu perawatan ketika pabrik itu tidak aktif, pabrik itu sendiri juga dipakai untuk acara-acara seperti ritual-ritual tertentu. Bukan hanya di rumahnya, tidak sampai di pabriknya juga. Karena lokasi pabrik yang sudah di sana kan sudah rata dengan tanah sekarang. Dulu juga dipakai acaranya di situ. Jadi memang pemujaan ini sangat mewarnai ataupun sangat mendasari industri-industri yang ada pada waktu itu. Jadi para entrepreneur yang tergabung dalam organisasi tersebut, termasuk para engineering pun juga mereka mencari inspirasi, mereka menyampaikan keluh kesah, mereka mendapatkan ilham, semuanya dari yang disebut dengan Gusti itu tadi atau mata ilahi. Gitu. Nah kemudian ini Om, karena tadi kita bicara sampai ke pribumi, yang kita ini ya kita kenal ritual-ritual termasuk di pabrik gula ini kan kayak selamatan Om. Ada tumpeng, ada sajen dan sebagainya pakai dupa. Sedangkan yang saya tahu tentang ritual-ritual satanik yang ke barat-baratan ini kan pakai lilin, pakai logo-logo dan lagu-lagu tertentu. Ini apakah kemudian ada akulturasi atau udah ini yang tradisional ditinggalkan semua ikut ke lagu yang akulturasi, Mas? Oh gitu. Iya, dan juga menggunakan seperti obor. Tapi obor yang dimaksud kecil-kecil, lebih kecil ya. Beda dengan obor dalam bambu gitu. Gitu. Tapi dengan menggunakan busana yang mereka berikan. Jadi saya melihat seperti mantrol ya mungkin kalau sekarang ya. Tapi ditutup gitu loh, Mas, dan semuanya merunduk ke bawah. Saya melihat ada satu rombongan. Di sini ada kurang lebih 10 orang lah. Ada satu yang berwarna putih, menggunakan kostum putih itu seperti pemimpinnya. Jadi kayak gini-gini tuh loh, Mas. Waktu itu kayak ini ya, mimpin lagu iya, dan ini masih terbawa sampai hari ini gitu. Jadi saya melihat memang ada satu tempat ibadah yang waktu itu dipakai, satu tempat ibadah. Di sini saya melihat memang ada praktik-praktik yang mengarah ke arah satanik gitu. Itu jadi tempat-tempat ibadah yang sangat familiar lah menurut kita, dan dulu lokasinya tidak jauh dari sini, Mas. Lokasinya tidak jauh dari sini, dan justru kedatangan dari Eropa merekrut sebanyak mungkin anggota. Tidak terbatas, ini hanya kulit putih saja, tapi juga orang-orang pribumi yang ikut ataupun yang ingin tergabung sangat terbuka, dan sifatnya seperti MLM. Ya kayak open member gitu ya. Iya, siapapun ada di situ. Dan saya digiring di beberapa orang ya. Tadi saya memang ditampakin satu entitas yang tergabung dalam satu barisan itu ternyata terdiri dari orang pribumi semua. Kemudian sekarang kadang warga masih melihat ya entitas yang ini pakai seperti menggiring seperti guguk itu. Jadi memang lebih ke Nyonya Belanda ya kalau yang itu madam gitu ya. Lebih ke itu mevrouw ya modelnya. Itu di lintas jalan ini kadang terlihat berjalan gitu atau terlihat mengiringi ini, tapi memang karena sifatnya manipulatif, terkadang entitas ini juga bisa menyerupai muda.
di Belanda gitu. Tapi yang kadang terlihat kejepret saat orang melintas ke depan atau di malam-malam tertentu kelihatan ada banyak rombongan di dalam rumah ini, itu yang tadi Mas, yang sekte anggota yang pakai hitam-hitam kayak gini gitu. Oke. Nah kemudian sebelum kita ini ke lokasi ruangan yang lain, tadi ada bilang ada penyebutan untuk sosok yang dipuja seperti itu. Nah kalau kita ini ya sedikit nyerempet ke kepercayaan dan keyakinan bahkan pada masyarakat waktu itu, baik masyarakat di Jawa maupun dari Eropa seperti itu. Kan Eropa juga katanya menjelajah itu untuk gold, glory sama gospel seperti itu, untuk misionaris. Nah perbedaan yang paling yang paling signifikan dengan ritual-ritual keyakinan itu apa, Om? Kan kadang ininya tampak sama, seakan tampak sama seperti itu. Iya, sangat susah dibedakan. Susah dibedakan. Karena memang ada faktor penyebaran agama tertentu pada waktu itu, tetapi di tempat ibadah rumah tersebut memang ada yang disalahgunakan. Jadi penamaan maaf ya saya sebut penamaan seperti gereja setan itu hanya penamaan saja, Mas. Wujudnya? Ya sama seperti tempat ibadah, tapi di situ memang pola ibadahnya sudah berbeda. Justru ini melenceng, seperti halnya sudah cukup melenceng jauh gitu. Hanya menggunakan nama itu. Dan saya melihat seperti ada logo-logo seperti logo seperti salib terbalik di situ. Kemudian orang-orang ini menyebutnya dengan selain dengan Gusti itu tadi ada yang menyebutnya dengan Doro Daja. Ini ya. Terus penyebutan Jawa gitu ya, diagungkan gitu. Terus ada ritual-ritual khusus, ritual saya melihat ada pesta minum darah, kemudian ada pesta seks bebas, seks party gitu, orgi lah di situ. Kemudian dari keturunan ini kemudian lahir bibit atau penerusnya, gitu. Karena saat terlahir yang itu silang ya, kita nggak tahu ini bapak ibunya dari mana lah, boleh dibilang anak-anak ini nanti akan menjadi seperti putra disebutnya, putra terpilih. Karena memang dia secara proses lahirnya dan proses pembuatannya dalam tanda kutip juga nggak dengan ikatan pernikahan seperti orang-orang masyarakat umum gitu ya. Iya, penggambaran dari ritual itu saya melihat pengambil mungkin seperti air suci ya Mas ya, di salah satu sumur yang lokasinya tidak jauh dari sini, tapi posisinya di luar dari bangunan ini. Jadi coba kita telusuri seperti apa, karena saya sebelumnya pun juga mendatangi tempat ini ya, kedua kalinya, tapi ceritanya lebih naik level atau upgrade yang ini ya, di dalam ya. Gimana, kita mau kemana? Kita kayaknya biasanya kalau ini kan bangunannya berbeda. Kalau saya dulu di bangunan sebelah sana, letak sumurnya itu sebelah sini. Tapi nanti kita keluar dulu. Oke. Yuk. Mas, ini tadi kan penghubung ya, selasar. Kita udah keluar. Ini di sebelah sana itu nanti ada sumur. Iya, cuman ini kan tanaman liarnya udah lumayan tinggi, jadi berbeda dengan waktu saya ke sini pertama kali. Kita hati-hati nanti coba lewat sini ya, atau kita nyari satu jalan yang lebih nyaman, karena tentunya yang kita takutkan hewan melata ya, ataupun ada lubang gitu. Tapi di sumur ini sendiri pun terkadang orang yang melintas ini tuh nggak berani ngeliat di sini. Kenapa? Karena banyak entitas yang ada di situ. Penampakan tuh sangat jamak terjadi di sini, termasuk suara-suara. Iya. Gitu. Tapi kayaknya entitasnya udah ini ya, udah agak beda ya sama yang di dalam ya. Iya. Bercampur sih Mas, Campur di ya? sini. Dan lokasinya sekitaran sini lah Mas. Ini karena sudah ketutupan timbun ya, tapi nanti saya yakin masih ada di sini kok. Kita lewat sini aja Mas.
ini lokasinya itu di sini. Nah, nggak kelihatan. Ini loh Mas, kelihatan. Oh itu, ini dindingnya ini loh. Semak. Ini sumur ini. Sebelum kita ke sumur. Iya. Kita mari center. Nah. Iya. Tadi kan ketika di dalam kita rasakan vibes-nya itu kayak apa ya? Kayak banyak residual memori. Kemudian yang kalau saya ya, yang terlintas itu aktivitas-aktivitas termasuk yang ritual, termasuk yang biasa seperti itu. Kemudian kalau kita mau ke sini kok dominan sosok-sosok astral dalam tanda kutip mulai kayak mengelilingi gitu. Iya. Jadi sumur ini sendiri saya kedua kali ke sini ya. Ini kita lihat adalah salah satu spot ataupun titik yang kadang ini kan jalan ya, kanan kirinya ada jalan-jalan umum. Orang sering melihat penampakan pasti. Dan terkadang di malam-malam tertentu terdengar suara kuda. Tapi kudanya ini bukan seperti kuda biasa loh. Kuda apa? Kalau orang sebutnya jaran ijo. Jaran ijo itu apa? Kuda tapi bulunya hijau. Seperti hijau ini apa? Hijau daun. Itu kuda yang gimana? Apakah cuman fisiknya seperti itu atau ada ceritanya, ada fungsinya? Iya, kuda ini kadang yang sering minta tumbal. Oh gitu. Kadang saya melihat di sungai, sebenarnya ini berasal dari sungai, kuda itu dari sungai. Sungai yang tidak jauh dari sini itu terkadang ada anak kecil yang tenggelam. Saya nggak diberikan gambar apakah pernah ada yang tenggelam ataupun kecegur di sumur ini. Cuman orang kadang mengira kalau mungkin di sini ada suara ayam ataupun suara burung atau apa itu kan lazim ya, umum ya. Tapi kalau suara kuda kan nggak umum, Mas. Ini ya. Suara ringkian kuda gitu. Oke, nah itu ada pertandanya nggak sih Om ketika orang dengar suara kuda atau mungkin lihat penampakan kudanya apa terus dia mau dijadikan tumbal atau gimana? Iya, kalau zaman dulu memang seperti itu mesti. Dan entitas kuda hijau itu adalah piaraan dari Tuan Menir yang ada di sini sebenarnya. Namun dia tidak dibawa dari negeri Belanda. Dia diadopsi ataupun diangkat dari sungai yang ada di sana. Bersemayamnya di sumur ini. Gitu. Selain itu seperti entitas-entitas seperti biasa ya, gondoruo, pocong atau apa sering terlihat di sini. Namun kalau kita kembali lagi sumur ini memang sering ditetesi dengan tetesan darah. Ketika dulu aktivitas dari organisasi atau sekte itu sedang berlangsung. Jadi ada orang dengan pakaian-pakaian hitam dan penutup kepala sering kesini meneteskan. Jadi seperti cawan tuh loh Mas. Itu diteteskan atau dituang gitu. Berarti boleh dibilang nilai dari sumur ini sudah berbeda dengan sumur yang biasa seperti itu. Iya, sudah sangat sakralnya menurut mereka. Iya, sakral dan bersifat seperti hal-hal pemujaan yang dibuang di sini. Dan terkadang di malam tertentu ketika ini belum serimbun ini ya ada entitas perempuan yang cantik banget yang duduk di situ. Tapi ini bukan noni Belanda, tapi hanya menyerupai. Itu. Yang pertama terlintas adalah ini sosok perempuan Belanda. Saya pikir tadinya noni, tapi ternyata bukan. Ini lebih dewasa. Kemudian stylenya seperti yang tadi sudah diceritakan. Kemudian ada dua anak kecil. Saya pikir anak ini setan seperti itu tadinya atau makhluk astral. Tapi sepertinya ini anak beneran seperti itu. Yang riwayatnya masih jadi misteri seperti itu. Mungkin jika nanti ada kesempatan kali berikutnya mungkin akan kebuka layarnya seperti yang tadi Om sampaikan. Ini layarnya kayak ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 dan sebagainya. Dan di malam-malam tertentu memang tempat ini sangat terdengar suara-suara aneh. Bahkan saat akan direvitalisasi ataupun restorasi selalu menemukan kendala. Itu karena ini loji, saya bilang gitu. Saya dapat sedikit sih informasi Om. Kenapa kok yang nyamber madam ini informasi tipis yang saya dapat? Yang pasti dia kayak penghuni pertama di kawasan salah ini, satu rumah di sini. Kemudian ini eranya cukup tua, bukan kolonial yang hampir-hampir kemerdekaan, tapi 1800-an seperti itu. Jadi masih agak Victorian kayak gitu. Dan ada kayak darah bangsawannya nggak sih? Iya, dan ini memang satu penganut sesuatu hal ya, yang melopori ataupun yang membawa paham itu. Jadi berkata pionir. Oke. Dan entitas yang kadang-kadang
Ada suara Mas, beneran dari dalam sumur. Iya, saya gitu. Oh, saya dengarnya plok plok. Iya. Ini saya nggak bohong, beneran barusan. Kita mau eksperimen mendekat ke sumur. Cukup sini aja deh Mas. Sini aja. Suara tintihan ini ya, atau suara pekikan ini kuda, gitu. Karena dan ini terdengar secara telinga ini lahir gitu. Suaranya itu seperti ini ringkikan kuda gitu. Dan logikanya tempat ini mungkin kalau ayam ataupun sapi itu kan masih umum ya, kuda yang saya dengarkan. Dan memang menurut cerita-cerita beberapa warga juga menuturkan sering terdengar suara kuda gitu. Karena tempat ini kan dulu ketika era kolonial memang kendaraan yang dipakai adalah kuda. Dan tadi sempat kita singgung tentang kuda hijau. Kalau saya sebenarnya penasaran ada apa sih seperti itu. Katanya Omo mendengar suara seperti itu. Saya dengar juga tipis, cuman saya rasa itu suara hewan seperti itu. Cuman nggak jelas hewan apa. Karena itu apa ya, samar, sehingga saya malah penasaran, pengen ke sumur memastikan ini apa seperti itu. Karena sering kan ketika kita penelusuran ada sesuatu yang ganjil, kita datangi seperti itu. Iya, tentunya saya menghindari untuk melakukan mediumisasi di tempat ini karena mengingat ada satu energi yang cukup besar dan saya lebih fokus untuk menceritakan secara verbal saja gitu. Dan di sumur itu kan memang ya seperti kita ketahui ya, sumur kemudian usianya juga sudah cukup tua. Banyak sekali entitas yang tidak difokuskan dalam cerita ini, jadi lebih ke random. Saya mengantisipasi karena ini ada di jam-jam krusial ataupun jam-jam gawat ya, karena kita mengambil syutingnya memang mulai jam 12 malam ini menjelang subuh gitu. Jadi saya mencari aman untuk saya dan teman-teman. Jadi karena cerita yang sudah didapatkan sesuai dengan yang dimaksud dan sesuai dengan yang kita cari, jadi saya menghindari untuk satu titik-titik yang saya rasa itu cukup rawan. Kemudian kadang ada sosok poci sama sosok raksasa kayak tinggi besar seperti itu. Ya sebenarnya itu bukan pocong sih Mas Di. Sosok yang memang menggunakan ini, gitu. Menggunakan tutup kepala, terlihat seperti kerucut ya. Putih, ada yang putih, ada yang hitam gitu. Tapi sudah diterjemahkan entitas itu gitu ya. Dan yang mendominasi sebenarnya satu anggota itu, satu apa nih, baris berbaris satu pompi itu ya. Satu pompi. Dan saya melihat memang entitas yang baru bilang memang kuda hijaunya Mas, jaran hijaunya itu meraung mengigik gitu tadi. Oke. Tapi yang entitas katanya nih, kata warga ya, ada sosok besar seperti itu memang penjaga. Atau penunggu dari kawasan ini. Yang ini sebenarnya memang ditanam bersamaan dengan cerobong asap. Tapi kan lokasi dari pabriknya sudah rata dengan jadi pemukiman sekarang. Begitu. Oke. Gimana dari Omo? Ada yang mau disampaikan lagi karena tadi ada sinyalemen yang sudah stop sampai sini. Cukup sih. Cukup ya. Jadi kita membuka lembar baru ya untuk Kisah Tanah Jawa. Ini loji berikutnya. Terlepas dari cerita trilogi Elizabeth, tapi ini kita berlanjut ke pemujaan tentang kuda hijau ya, dan juga sosok Baal ya, yang tadi mengawasi, tapi lokasinya belum cocok dulu, jadi pengenalan. Nanti insya Allah kita di musim 2023 kita akan bertemu banyak sekali dengan demonologis ataupun satanis. Ya, semoga dilancarkan. Ya siap-siap lah. Gitu. Harus naik level sih mesti. Ya. Oke, pamitan Om. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang Sobat Javatika sudah berpartisipasi dan juga menonton sejak awal. Jangan lupa tetap dukung, like, dan subscribe. Dan juga untuk para Sobat Javajil juga dapat menonton Dongeng Tanah Jawa setiap hari Minggu pukul 10. Dan sama-sama Kisah Tanah Jawa dan Dongeng Tanah Jawa untuk di-subscribe. Dan juga untuk memberikan komen, kritik, masukan di kolom komentar. Ya, pamitan. Ya, terima kasih juga untuk Gudang Digital yang sudah memberikan fasilitas peralatan kepada kami, dan untuk teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi outlet dan toko Gudang Digital sambil berbelanja dan mendapatkan harga khusus. Setelah capek berbelanja tentunya bisa mampir ke Gudang Kopi. Mantap. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tansah pinarikan rahayu sareng dumadi. Salam rahayu. Monggo. Dadah, sampai jumpa.